Pernah nggak sih kalian mikir gimana caranya sebuah raksasa bisa jatuh? Kayak Nokia. Dulu mereknya ada di mana-mana. Semua orang pakai Nokia. Sampai ada yang bilang HP sejuta umat. Tapi siapa sangka perusahaan yang dulu begitu perkasa bisa runtuh hanya dalam beberapa tahun aja. Coba bayangin, tahun 2013, Stephen Elop, CEO Nokia waktu itu, berdiri di depan media. Matanya berkaca-kaca, terus dia bilang, "Kami tidak melakukan kesalahan apapun, tapi entah mengapa kami kalah." Kalimat itu jelas bikin banyak orang kaget. Masa sih sebuah perusahaan segede Nokia bisa bilang, "Kami nggak salah," tapi mereka tetap tumbang? Padahal, kalau kita mundur sedikit ke tahun 90-an sampai awal 2000-an, Nokia itu raja ponsel dunia. Nggak ada yang bisa nyalip. Semua orang pengen punya. Mulai dari seri 3310 yang baterainya tahan lama, sampai ponsel lipat yang ikonik banget. Dan titik baliknya datang di tahun 2007. These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Ketika Apple ngenalin iPhone untuk pertama kalinya. Sejak saat itu, dominasi Nokia pelan-pelan mulai goyah. Nah, kenapa sih Nokia bisa kalah? Banyak peneliti dan akademisi ngulik hal ini, bahkan dijadikan studi kasus di kampus-kampus bisnis. Salah satunya, penelitian dari Team of Worry dan Kui Hui. Mereka bikin paper berjudul How Nokia Lost the Smartphone Battle. Mereka wawancara puluhan manajer dan engineer Nokia. Dan hasilnya, ternyata masalah utamanya bukan cuma soal ketinggalan teknologi aja, tapi juga soal budaya kerja yang mencekam. Bayangin aja, manajer level menengah di Nokia waktu itu sering ketakutan buat lapor kondisi sebenarnya. Takut dimarahin, bahkan takut dipecat. Jadi, alih-alih jujur soal penjualan yang jeblok atau teknologi yang kalah saing, mereka lebih sering ngejaga image di depan atasan. Di sisi lain, para eksekutif juga punya masalah mereka sendiri. Mereka nggak mau ngaku kalau sistem operasi Symbian udah ketinggalan jauh kalau dibandingkan dengan iOS. Alasannya, karena takut ditinggal investor dan konsumen-konsumennya. Akibatnya, keputusan-keputusan penting jadi melenceng. Bukannya fokus bikin OS baru buat bersaing dalam jangka waktu panjang, mereka malah sibuk ngejar target jangka pendek atau bikin model ponsel baru tanpa sebuah inovasi yang besar. Ada salah satu istilah yang muncul di penelitian tersebut, namanya miopia temporal, atau gampangnya, perusahaan jadi rabun jauh dan nggak bisa ngelihat tujuan jangka panjang karena keburu panik ngejar target bulanan atau tahunan. Dan yang lebih parah, politik internal bikin para pegawai saling melemahkan. Pimpinan nyalin bawahan, bawahan nutup-nutupin masalah, dan akhirnya semua itu jadi sebuah lingkaran setan. Padahal Nokia punya nilai perusahaan yang cukup bagus banget di atas kertas. Respect, challenge, achievement, dan renewal. Tapi prakteknya justru gagal dijalankan sama para bosnya. Pelajarannya jelas banget. Jatuhnya Nokia itu bukti kalau teknologi hebat aja nggak cukup. Budaya kerja yang toksik, manajemen yang arogan, dan kegagalan berinovasi bisa bikin perusahaan segede apapun itu tumbang. Konsultan kepemimpinan Amalia Sterescu pernah bilang, pemimpin harus berani mendobrak status quo. Tahu harus bisa kolaboratif, dan yang paling penting, harus bisa benar-benar mendengarkan. Baik mendengarkan pelanggan, mendengarkan mitra, maupun mendengarkan karyawan sendiri. Nokia nggak punya itu, dan hasilnya divisi ponsel mereka akhirnya dijual ke Microsoft pada tahun 2014 dengan harga 7,2 miliar dolar Amerika. Setelah itu, merek Nokia memang masih hidup di tangan SMD Global, tapi jelas bukan Nokia yang dulu lagi. Jadi kalau ada yang tanya kenapa Nokia bisa bangkrut, jawabannya bukan sekedar kalah teknologi sama Apple atau Android, tapi lebih dalam dari itu. Ada masalah kepemimpinan, budaya perusahaan, sampai keberanian untuk jujur soal kelemahan sendiri. Dari kisah ini, kita bisa belajar. Sebesar apapun perusahaan, kalau gagal beradaptasi, gagal mendengar, dan terlalu sibuk mempertahankan ego, ujungnya ya akan hilang di telan waktu.